Mm-mm. Desainnya jadi sama begini ya Pak? Sama apanya itu? Oh, itu ke copy profilnya atas dan bawah itu sama maksudnya tuh. Ini bikin baru tadi ya latihannya. Nah, itu lihat jalan 3 long section. Yang bawahnya coba. Yang satunya. Iya, itu tercopy. Jadi waktu plot profil salah ambil alignment. Kalau sudah mulai banyak kan harus dipilah, gitu Mas. Ini memang dia tidak ibaratnya spesialis khusus pipa ya. Nah, kalau spesialis pipa bisa pakai mungkin Plan 3D atau PNID gitu ya. Nah, itu untuk pipa isi atau mungkin instalasi di dalamnya. Tapi ketika dia ditaruh di atas tanah seperti pipeline, jaringan minyak yang utama itu, nah itu menggunakan civil 3D karena kaitannya sama surface dan lain-lain gitu ya. Convert, create from object, lalu klik objeknya, lalu nah ini arahnya, kalau nggak setuju tinggal reverse, kalau setuju oke. Lalu pipanya apa bentuknya, misalnya di sini air bersih misalnya ya, tipenya apa, mau standar atau sanitary atau storm sewer atau air kotor kayak gitu ya. Oke, standar aja. Lalu berapa di sini ketebalannya. Nah ini hanya tersedia yang seperti ini, nanti custom sedikit bisa tapi tidak terlalu banyak ya. Konkret, metal, corrugated itu biasanya belang-belang atau seperti seng tapi ditekuk. Kalau konkret egg berarti seperti bentuk telur. Yang apa? RCP. RCP? Iya. Oh, ini maksudnya seperti gorong-gorong. Iya, cuman bulat itu. Oh, ada di sini namanya concrete pipe. Ini RCP ini concrete pipe. Nah, diameter berapa misalnya kayak gitu. Nah, semakin ke bawah ini ada yang 1 meter, 2 meter, ada yang sampai besar. Dia hanya mau versi apa? Centerline atau ini jika diameternya besar umumnya menggunakan invert karena kaitnya sama permukaan air. Tapi jika seperti kabel-kabel yang ducting atau mungkin listrik dan lain biasanya cukup centerline karena atas bawah paling selisih 1 sampai 2 cm gitu ya. Masuk kurang geser kayak gitu. Nah, itu bisa otomatis. Tapi untuk elevasinya kita harus tempelkan di sini. Bener nggak sih elevasinya? Sama nggak sejalan dengan jalan gitu. Nah, kita ke sini namanya pipe, lalu di sini draw part in profile view. Lalu kita cukup klik strukturnya sekali, lalu klik pipanya sekali, lalu enter, maka sudah keselect semua. Buat saja ada koordinat awal, koordinat akhir, panjang totalnya, misalnya panjang per segmen itu berapa gitu ya. Oke, lalu saya masukkan L.2, ini terakhir adalah panjang misalnya. Nah, panjang itu bukan panjang utama tapi panjang per segmen. Kalau sudah oke, sudah. Nah, jadi informasinya sangat informatif, banyak sekali. HDPE inputnya levelnya di sana segitu, di sini juga kemiringan 1%, lalu panjang per segmen 1 meter. Begitu kira-kira untuk pekerjaan pipeline. Koridor properties. Nah, di dalam koridor itu ada surface tabnya dan kita tadi sudah buat dan ini sudah oke, maka kita sembunyikan aja ini. Tidak perlu kita tampilkan biar tidak bingung nanti karena akan tumpang tindih dengan surface bawahnya. Kita klik di sini, lalu kita pilih bawah sama dengan tadi ya, dan stylenya kita ganti dengan gantian, dia yang muncul, elevation bending boleh, slope bending misalnya. Oke, lalu kodenya apa tadi? Masih ingat nggak kodenya? Apa untuk kode bawah tadi? Datum. Iya, betul. Ada 2, subbase dan datum. Cuman subbase tidak bisa dipakai karena tidak ada di ujung. Yang ada hanya top dan datum. Berarti kesimpulannya yang saya pakai adalah datum ya. Oke, kalau sudah saya pilih, tinggal saya plus saja. Lalu saya checklist, lalu saya apply. Lalu saya oke. Udah selesai, cuman gitu aja cara membuatnya. Nah, setelah itu saya masukkan ke dalam cross juga sama dengan tadi. Nah, kita pergi ke cross section. Jadi makanya harus diingat-ingat antara cross, long, dan yang lain karena istilah-istilahnya cukup banyak nanti ya. Yang ini tidak presisi, harusnya dia ketika gali timbun harus ini presisi. Kalau tidak, maka nanti volume akan berbeda. Nah, ini harusnya ke bawah dulu baru ke atas. Nah,
Apa yang membuat dia tidak presisi? Yaitu di sini pada saat di koridor. Nah, kita akses lagi koridor, tapi ada tapinya lagi, surface-nya menghalangi. Jadi saya send to back. Nah, ada istilahnya koridor properties. Di sini namanya overhang correction, ganti dengan bottom link. Nah, dengan dibuat overhang correction, maka pada posisi crossnya akan menjadi lebih smooth karena dia akan mengikuti pola bangunannya persis. Nah, seperti ini. Yang tadinya dia ke sini, dia sudah namanya overhang correction. Langkah pertama adalah bahwa kita harus menentukan titik temu di mana antara alignment utama dan beberapa alignment minor, saya sebut minor ya, atau sambungan-sambungan lain yang hierarkinya jalan lebih kecil. Misalnya yang di luar itu adalah anggapnya jalan kawasan, lalu yang di dalam adalah jalan kompleksnya gitu ya. Nah, itu biasanya setelah kita ketemu seperti ini, kita langsung jadikan koridor. Hasilnya kayak gini. Nah, begitulah histori pembuatan seuplik ini. Pada sudutnya aja, tapi prosedurnya lumayan panjang. Buatan intersection. Mau dicoba silahkan, satu aja. Di sini boleh, di sini boleh. Putus-putus suaranya, Mas? Iya, putus-putus. Pak. Ya. Elevasi tadi udah dibikin belum? Oke, sudah kelihatan? Nah, sebelum kita merencanakan, memang idealnya kita harus tahu benar kondisinya ya. Kondisi lapangan itu seperti apa? Tuh 27.50. Nah, sudah beres. Dia langsung otomatis terpotong sesuai dengan kondisinya tadi ya. Lama-lama nanti akan ketemu apa istilahnya chemistry-nya gitu, karena ini kayak imajinasi gitu ya. Garis-garis aja.